kemudian menyendiri, bersenang-senang di mana-mana hanya untuk mencari kebahagiaan. Ternyata kunci kebahagiaan itu kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti-hentinya kita sampaikan atas segala karunia. Syukran Ustaz. Atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai detik ini masih melekat pada diri kita. Terutama juga nikmat kesehatan yang diberikan juga kepada kita. Kalau tidak sehat, rasanya tidak mungkin bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, sama-sama menghadiri surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia ini, yaitu majelis ta'lim ilmu yang mengajarkan dan memberikan nasihat tentang ilmu-ilmu agama. Salawat teriring salam tiada lupa kita sampaikan kepada junjungan agung kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladani sifat, meneladani akhlak, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang paling utama bagi kehidupan kita. Ya, dengan demikian ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, insyaallah selamatlah kita hidup di dunia dan kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bersua kembali, bersilaturahmi bersama bapak-bapak al-mukarram, para asatiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang saat ini berada bersama kita. Ini merupakan sebuah kemuliaan bagi saya karena diberikan kesempatan berbicara bersama bapak-bapak dan ibu. Dalam kesempatan yang mulia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, serius betul kayak ini. Ya, serius apa ngantuk kira-kira? Hah? Saya tuh mau santai sebenarnya. Tapi kok jadi serius ya.
Baiklah, dalam kesempatan yang mulia ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebenarnya tidak banyak-banyak ingin berbicara, ya, paling sampai pukul 6 saja, ya. Pukul 6 pas syuruk kan? Iya, insyaallah. Tolong diingatkan kalau kurang, ya, kalau diingatkan juga kalau kelebihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin mengajak kita semua bertafakur, ya, mengajak kita semua dalam kesempatan yang mulia ini sama-sama kita muhasabah diri. Mengapa setiap Jumat kaum muslimin ini yang melaksanakan sholat Jumat, ya, ibu-ibu mungkin melaksanakan sholat zuhur di rumah, ya, bapak-bapak yang di masjid selalu diingatkan dengan wasiat takwa, ya, selalu. Setiap Jumat pasti wasiat yang tidak pernah lupa disampaikan oleh para khatib dan imam adalah wasiat apa? Wasiat takwa, ya. Bukan wasiat bagi harta, tapi wasiatnya takwa, ya. Mengapa demikian? Ternyata Pak Bu, kunci, ya, kunci kebahagiaan kita mau di dunia maupun di akhirat nanti, ya, tok hanya takwa, ya. Jadi tidak perlu mencari kunci kebahagiaan pakai berbagai macam cara, ya, menyendiri, menyepi di tengah laut, ya, di tengah pulau, ya, kemudian menyendiri bersenang-senang di mana-mana hanya untuk mencari kebahagiaan. Ternyata kunci kebahagiaan itu kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, dalam firman-Nya, ya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan bahwasanya bagi anak Adam, ya bani Adam, firman Allah, wahai anak-anak Adam, atau ya bani Israel, wahai bani Israel, ya, karena anak-anak keturunannya Israel, ya. Israel itu siapa? Israel itu siapa? Hah? Israel itu adalah nama lain untuk Nabi. Hah? Nabi Ibrahim. Ada Nabi? Nabi Ishak, ya. Karena beliau ini senantiasa berjalan di malam hari, ya, berjalan di malam hari. Dalam perjalanan itu jauh ia melakukan perjalanan itu hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Karena sering berjalan malam itulah disebut dengan Israel. Ya, Israel. Ya, maka disebut dengan Bani Israel, keturunannya. Nah, termasuklah yang katanya sekarang adalah Israel itu. Nah, tapi sebenarnya itu bukan Bani Israel, tapi mereka adalah kelompok Zionis Yahudi, ya, bukan keturunannya Bani Israel. Namanya saja negara Israel, tetapi sesungguhnya bukan keturunan Bani Israel, ya. Kembali kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum, telah kami turunkan kepadamu. Kok kami turunkan? Ya, libasan, pakaian, ya. Telah kami turunkan kepadamu pakaian. Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian? Kalau firman-Nya itu ada anzalna kami, ya, itu menunjukkan ada proses.
Ya, ada proses bahwasanya sebelum jadi pakaian ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi ilham, memberi pengetahuan kepada manusia agar apa? Agar kita menggunakan pakaian. Jadi di dalam firman ini menurut Ali As-Sabuni tadi, ya, pakaian bagi manusia itu ada dua. Ya. Ada dua. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang pertama yaitu pakaian zahir. Pakaian lahiriah. Fungsinya apa? Fungsinya ada dua. Yuwari sawatikum warisha, ya, untuk menutup auratmu. Itu yang pertama. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, untuk menutupi auratmu. Jadi kalau ada pakaian yang belum jadi tapi sudah dipakai, ya, karena pakaiannya kehabisan bahan, itu belum disebut dengan libasan. Ya, belum disebut dengan pakaian yang sempurna. Ya, dipakai roknya panjang tapi belahannya sampai ke paha. Nah, itu tidak sah, bukan pakaian. Ya. Pakai pakaian, ya, hanya pakaiannya you can see, ya, alias pakaiannya you can see, kamu dapat lihat. Lihat apa? Lihat auratku. Itu juga belum disebut dengan pakaian. Ya. Jadi fungsi dari pakaian itu yang pertama adalah untuk menutup aurat. Warisha, dan untuk apa? Untuk keindahan. Fungsi yang kedua dari pakaian itu adalah agar kita terlihat indah, terlihat bagus, ya, terlihat bagus. Nah, itu fungsi dari pakaian tadi. Jadi yang hanya menggunakan pakaian ini Bapak dan Ibu adalah manusia. Betul tidak? Makanya ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan memberikan keindahan kepadamu. Hewan tidak pakai pakaian. Ya, ada hewan yang pakai pakaian. Ya, kecuali monyet yang untuk tampil itu diberi pakaian, ya, supaya indah dan supaya menarik, ya. Atau sekarang yang cinta kucing, ya, kemudian kucingnya diberi pakaian. Nah, itu diberi pakaian. Tapi sesungguhnya yang menggunakan pakaian itu ya manusia. Ya, manusia. Walibasut taqwa zalika khair. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan sesungguhnya libasut taqwa, ada pakaian yang kedua. Dalam firman ini ada pakaian yang kedua, yaitu libasut taqwa, pakaian takwa. Ya, pakaian takwa bukan pakaian koko, bukan, ya. Pakai baju takwa kalau dulu, ya, baju koko maksudnya, ya, bukan. Ya. Walibasut takwa, pakaian takwa. Ya, ini kiasan. Kiasan bahwasanya pakaian kedua yang sangat penting juga dan yang paling baik itu adalah pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Maka orang kalau sudah mengenakan pakaian takwa, insya Allah pakaian yang menutup auratnya ikut serta. Tetapi mengapa disebutkan di depan itu libasan yuwari sawatikum warisha? Karena banyak manusia ini mengenakan pakaian yang baru menutup auratnya, tetapi pakaian berupa pakaian takwanya itu justru belum dikenakan. Ya. Nah, takwa ini Bapak dan Ibu sekalian sederhana sekali. Sudah sering disampaikan, ya. Takwa itu kalau bagi orang-orang awamnya cukup takut saja pada Allah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala atas segala azab Allah yang kelak menimpa dia. Takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, insya Allah takwa. Meninggalkan sholat, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dirikan sholat. Ya, tidak menunaikan zakat, ya, tidak menunaikan zakat, emas disimpan di dalam lemari tanpa disadari ternyata emasnya sudah mencapai nisab. Nih ibu-ibu, ya, tolong diukur, ya. Tanpa disadari emasnya sudah mencapai nisab tapi tidak dikeluarkan zakatnya, hati-hati juga.
Jadi pakaian takwa ini begitu pentingnya melekat di dalam diri kita, khususnya kaum mukmin. Ya, jangan sampai kita tanggalkan. Bagaimana melihat orang yang sudah bertakwa, Bapak dan Ibu? Ya, terlihat dari akhlaknya. Ya, terlihat dari akhlaknya. Ya. Takwa ini sesungguhnya tujuan utama yang harus didapatkan atau diraih orang mukmin. Makanya ya, tanpa terasa Bapak dan Ibu ya, sebentar lagi, kira-kira 15 hari lagi ya, kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang ingin buat kue, buatlah kue sekarang. Ya. Betul. Jangan nanti begitu bulan Ramadan sibuk buat kue daripada sibuk membaca Al-Qur'an. Ya. Ibu-ibu yang mau membelikan baju baru untuk anak-anaknya, beli sekarang. Jangan nunggu diskon waktu 10 hari sebelum lebaran. Ya, mestinya 10 hari kumpul di masjid untuk i'tikaf, tapi ini kumpul di mall-mall untuk mendapatkan diskon. Bapak-bapak kalau mau membagikan THR, bagilah sekarang. Ya. Bagi sekarang. Jangan nanti nunggu mau Ramadan atau mau lebaran baru mau memberikan THR-nya. Ya, jadi THR-nya bisa dimanfaatkan sekarang. Ya, untuk ibu-ibu buat kue, untuk ibu-ibu beli pakaian untuk anaknya, misalnya, ini contohnya. Ya. Coba lihat ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang Islam kaum mukmin menunaikan puasa, tujuan akhirnya juga bertakwa, la'allakum tattaqun. Hanya enak kalau memberi namanya takwa. Ya, Irawan takwa ya, Muhammad takwa. Ada yang namanya takwa di sini. Ya. Mudah-mudahan bertakwa terus. Nah, salah satu Bapak dan Ibu akhlak dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini Bapak dan Ibu adalah senantiasa melakukan muhasabah diri. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Senantiasa melakukan muhasabah diri. Ya. Apa itu muhasabah? Ya. Ini muhasabah berasal dari kata bahasa Arab. Hasaba yuhasibu. Kata dasarnya itu hasaba yahsubu atau hasaba yahsibu, artinya ngitung. Ya, menghitung. Itu kalau hasaba saja. Tetapi ketika hasaba yuhasibu, artinya bukan lagi menghitung, tapi melakukan penataan terhadap hitungan kita. Maka ketika kita melakukan muhasabah ya, di dalam kamus Al-Munawwir karangan Ahmad Warson Munawwir ya, singkat saja, muhasabatan itu artinya introspeksi diri, mawas diri ya, kemudian mengkritik diri sendiri ya. Jadi Bu ya, kita tidak perlu repot-repot mengawasi, mengamati ya, mengkritik orang lain. Ya. Ya Pak, cukup mengkritik, mengawasi diri kita sendiri dulu. Ya. Karena orang yang senantiasa mengawasi aib orang lain, mengawasi kritik orang lain ya, mengkritik orang lain itu seperti lalat. Lalat itu penglihatannya itu selalu tertuju kepada yang kotor-kotor saja. Ya, tidak pernah melihat dirinya sendiri. Nah, itu seperti lalat. Kalau kita itu selalu melihat aib atau keburukan orang lain. Ya. Jadi muhasabah ini merupakan salah satu akhlaknya orang yang bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Mari kita lihat ayat ini bersama-sama.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman dulu. Ittaqullah, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Ya. Setelah bertakwa apa? Perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur itu kata perintah. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang melihat, ya, ma qaddamat lighad, apa-apa yang sudah ia persiapkan untuk diajukan nanti lighad. Ghad yang dimaksud di sini adalah hari akhir nanti. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mawas diri, introspeksi, muhasabah apa yang sudah kita persiapkan lighad untuk menghadapi hari akhir nanti, yaumal hisab, hari penghisapan. Wattaqullah, ini dahsyat ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Diawali dengan perintah bertakwa, lalu di tengahnya perintah untuk mawas diri, untuk melakukan muhasabah, ditutup lagi dengan perintah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah ini benar-benar sangat penting. Diapit oleh dua perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking pentingnya muhasabah diri ini, para sahabat pun senantiasa melakukan muhasabah. Ya. Ini para sahabat senantiasa melakukan muhasabah. Suatu hari Hanzalah bersama Abu Bakar mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut Hanzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini munafik." Tuh. Hanzalah sahabat Nabi mengaku munafik. Nabi terkejut. "Wahai Hanzalah, mengapa engkau mengatakan begitu?" Lalu Hanzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku duduk bersamamu Rasulullah, ketika engkau menjelaskan tentang surga, seakan-akan aku melihat surga itu. Ketika engkau menjelaskan tentang neraka, seakan-akan neraka itu hadir di hadapanku, dan aku sangat takut sekali dan sangat menginginkan mendapatkan surga tersebut dan dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi ya Rasulullah, ketika aku pulang ke rumah, ketika aku pulang ke rumah, ya Rasulullah, aku kembali berbuat yang tidak bagus. Akhlakku kepada keluargaku masih sering berbuat kasar, sering marah-marah, sering berbuat yang tidak baik kepada keluargaku." Coba, ya, jangan heran kalau di majelis taklim, karena auranya, magnetnya ini orang-orang soleh semua, ya, insya Allah kita ingin sekali, ya Allah, rindunya mendapatkan surga, dapatkan pinggirannya jadilah, ya, jangan enggak sama sekali, ingin sekali. Tetapi ketika kita melangkah keluar dari masjid, dari majelis taklim, ya, kembali ke rumah, kadang-kadang kita masih belum memiliki akhlak, ya, akhlak kepada keluarga kita, akhlak kepada para sahabat kita. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Hanzalah, selama engkau bersamaku itu sesungguhnya malaikat menjabat tanganmu." Ridho artinya kepada dia. Tetapi ketika engkau nanti pulang ke rumah, berbuatlah, memperbaiki diri pelan-pelan, ya, mahlan-mahlan, pelan-pelan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa dari hadis ini? Bahwasanya para sahabat itu senantiasa melakukan muhasabah. Ya, Hanzalah melihat dirinya ini masih munafik. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teringat selalu kebaikan, ingin sekali melakukan kebaikan. Tetapi ketika pulang ke rumah atau keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ia masih tergoda. Ya. Lalu Umar ibn Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu." Ya, wazinu qabla an tuzanu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal tersebut ditimbang. Ya.
dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang besar. Apa itu? Hari akhir nanti. Ya. Sebelum nanti amal ibadah kita ditimbang, ya, sebelum nanti segala perbuatan kita dihisap, sebaiknya kita sudah menghisap diri kita terlebih dahulu. Kita mawas diri, kita introspeksi, kita lakukan muhasabah. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah benar atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Maka ya, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan muhasabah itu adalah upaya dari manusia untuk pertama i'tisam, yang kedua istiqomah. Apa itu i'tisam? I'tisam menurut Al-Imam Al-Ghazali itu adalah upaya manusia untuk selalu melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Pak, Bu, ya, kalau kita bekerja di kantor, maka pekerjaan kita timbang-timbang. Keputusan kita, apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di pasar menjadi pedagang, kita timbang-timbang, ya. Apakah perdagangan kita, jenis yang kita dagangkan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang kita perdagangkan ini diperbolehkan di dalam syariat? Kita timbang. Ibu-ibu rumah tangga, ya, melakukan urusan rumah tangga segala hal, ya, untuk apa? Untuk melayani suaminya di rumah, ya, untuk melayani anak-anaknya juga di rumah, itu juga harus ditimbang, ya, dihisab apakah sudah sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan i'tisam. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ya, yang disebut dengan muhasabah itu adalah istiqomah, ya. Bukan Siti Istiqomah, ya, tapi istiqomah, ya. Istiqomah itu adalah meneguhkan hati agar kita tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang negatif. Dengan istiqomah, dan istiqomah ini sangat berat, ya. Sangat-sangat berat. Istiqomah untuk tiap subuh mendatangi masjid saja itu belum tentu bisa kita laksanakan. Maka luar biasa jamaah yang bisa hadir di masjid yang mulia ini subuh-subuh, disebut dengan pejuang subuh. Memang butuh perjuangan, ya. Tidak mudah subuh-subuh datang ke masjid dingin-dingin, ya, meninggalkan selimut kita untuk berangkat ke masjid, duduk di majelis yang mulia ini. Itu perjuangan, ya. Orang tidak tahu kalau orang yang datang subuh, sholat sunnah subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu disebut orang yang paling kaya, ya. Mengapa? Karena seisi dunia, ya, dunia dan seisinya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah subuh. Saking afdolnya. Jadi istiqomah itu berat, ya. Kalau tidak berat itu namanya istirahat. Bukan istiqomah, tapi istirahat, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka ulama itu sepakat bahwasanya melakukan mawas diri, akhlak seorang yang bertakwa untuk senantiasa mawas diri itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi kaum mukmin, orang yang bertakwa, untuk senantiasa melakukan muhasabah. Karena orang-orang yang bertakwa yakin, beriman bahwasanya apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat kelak di akhirat nanti akan mendapatkan ganjaran, kelak akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah ini, akhlak untuk senantiasa muhasabah ini adalah laksana lentera yang menerangi hati kaum mukmin. Ya. Muhasabah ini laksana alarm yang senantiasa mengingatkan kaum mukmin, orang yang bertakwa.
Muhasabah diri ini laksana orang bijak yang senantiasa membisikkan di telinganya untuk senantiasa melakukan apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi muhasabah ini bukan muhasabah Pak ya, Bu, di akhir tahun saja. Akhir tahun ayo kita sama-sama berkumpul untuk muhasabah diri. Tidak. Muhasabah juga tidak dilakukan sebulan sekali atau pada bulan-bulan khusus. Mari kita introspeksi diri, mari kita muhasabah diri khusus pada bulan Ramadan saja, tidak. Tetapi muhasabah ini dilakukan setiap hari, setiap waktu. Maka dikatakan muhasabah itu 3. Yang pertama, muhasabah sebelum kita berbuat. Jadi ditimbang-timbang dulu ya, ditakar-takar dulu, dipikir-pikirkan terlebih dahulu perbuatan kita itu sebelum kita berbuat. Ya, khususnya perbuatan-perbuatan yang menurut kita meragukan. Ya. Tapi kalau mau sedekah ya nggak usah ditimbang-timbang, ya. Buka dompet lihat merah, biru, hijau atau merah. Jangan ditimbang-timbang, ya. Kalau merah sayang buat nanti, biru nanti juga sayang ya. Akhirnya terakhir yang dikeluarkan yang warna ungu. Ya, jangan ditimbang-timbang kalau untuk sedekah. Ya. Muhasabah sebelum berbuat. Yang kedua adalah muhasabah ketika sedang melakukannya. Sedang melakukan perbuatan itu ya, kita lakukan muhasabah. Mana tahu di tengah-tengah perbuatan itu kita menyadari ternyata perbuatan ini tidak benar dan tidak baik. Yang terakhir adalah setelah kita lakukan, terakhir setelah muhasabah, setelah perbuatan itu selesai kita lakukan. Introspeksi diri, mawas diri, kita lihat sekali lagi, kita nilai lagi perbuatan kita tersebut apakah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak bernilai ibadah, maka sebaiknya kita tinggalkan. Nah, itu inti dari muhasabah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang yang senantiasa muhasabah diri setidaknya memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa muhasabah diri, dia tidak akan merasa diri atau menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci. Ada ya? Ada orang yang merasa dirinya paling suci. Ya, sudah melakukan sholat tahajud, sudah melaksanakan sholat duha, sholat jamaah, beramal, bersedekah dan sebagainya. Lalu muncullah bisikan dari setan. Ya, ia mengaku dirinya aku ini paling suci. Nauzubillah. Kalau orang selalu melakukan mawas diri, muhasabah, insya Allah dia tidak akan merasa dirinya itu sebagai orang yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, ya. Fala tuzakku, janganlah kamu menganggap dirimu itu suci. Ya, huwa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya Allah itu yang paling mengetahui ya siapa orang-orang yang bertakwa itu. Jadi tidak urusan kita untuk mengaku-ngaku diri kita sebagai orang yang paling suci, orang yang paling bersih, orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mawas diri dan melakukan muhasabah, dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang paling suci. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa muhasabah ini ya, dia tidak akan merasa sombong. Ya, tidak akan merasa sombong. Nah, penyakit sombong ini Bapak dan Ibu penyakit yang berbahaya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga ya. Siapa di antara manusia yang di dalam hatinya ada sedikit kecil zarrah, sekecil atom, ya, min kibir, ada sifat sombong di dalam hatinya. Ya, Ustaz Aris Rahmat mengaku paling tahu misalnya, itu sombong, berbicara di depan bapak-bapak, para alim ulama, para asatis di sini, waduh, masuk neraka, bukan masuk ke dalam surga. Ini penyakit yang paling berbahaya. Apalagi kalau sombong merasa dirinya paling suci, paling bersih dan tidak memiliki dosa.
Ya, Muhammad Al-Wasi' mengatakan ya bahwasanya tidak ada manusia ini yang sepi, yang kosong dari dosa dan kesalahan. Maka tidak sepatutnya kita sombong. Seandainya dosa-dosa itu Bapak dan Ibu itu memiliki bau, ya, memiliki bau, dosa itu memiliki bau dan baunya itu busuk, niscaya tidak ada orang yang mau duduk dekat-dekat dengan kita. Mengapa? Karena keluar bau busuk dari diri kita itu akibat dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dosa kita itu memiliki bau, ya. Coba seandainya dosa itu seperti bau kentut. Ya, duduk sama orang rame-rame, terus karena dosa kita itu seperti bau kentut, keluar baunya seperti bau kentut yang diam-diam itu, ya, bubar pasti majelis itu, karena tercium baunya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa muhasabah diri, ya, dia akan senantiasa memanfaatkan waktunya untuk melakukan introspeksi diri. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas sesungguhnya. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang berakal, orang yang bijak itu adalah orang yang mengalokasikan 1/4 dari waktunya itu untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa melakukan introspeksi diri. Nah, tinggal kita lihat apakah pagi ini kita sudah melakukan introspeksi diri, sudah melakukan mawas diri, ya. Kalau kita sudah melakukannya sudah baik. Jangan sampai satu hari ini kita sibuk dengan amal, perbuatan, aktivitas, tetapi kita tidak melakukan muhasabah, kita tidak melakukan introspeksi, kita tidak ngecek lagi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, itu tidak baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa muhasabah, ya, dia akan senantiasa mendapatkan ketenangan hati dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketenangan hati itu yang ingin kita cari selama ini? Ya. Ada yang kaya raya tetapi hatinya itu enggak pernah tenang. Ya, memikirkan ini, memikirkan bisnisnya, memikirkan lain sebagainya, memikirkan hartanya takut hilang, memikirkan bagaimana bisnisnya yang lain. Yang memiliki harta pas-pasan juga pemikirannya juga tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Besok anak saya makan apa? Besok anak saya sekolah seperti apa? Hatinya tidak tenang. Atau hartanya pas-pasan, semua tercukupi, masih juga tidak tenang. Mengapa? Karena jarang melakukan muhasabah, jarang melakukan introspeksi terhadap dirinya. Ya, introspeksi apakah sholatnya sudah benar, ya, apakah rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, ya, syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan lain sebagainya. Maka kalau itu sudah dipenuhi, insya Allah hati seorang mukmin, hati seorang yang bertakwa itu akan tenang. Lalu ia akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Mengapa? Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina bukan irsyuduna. Ihdina, berikan kami hidayah. Ya, hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Harapan semua orang untuk mendapatkan hidayah. Ngomong-ngomong masalah hidayah, saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang, ya, yang mendapatkan atau senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mani betulia fasobaro. Ya, siapa yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala lalu bersabar. Ya, tidak ada manusia ini yang sepi dari ujian. Orang kaya ujiannya ya harta kekayaan itu. Orang miskin ujiannya kemiskinannya tersebut. Ya. Tidak ada orang yang sepi daripada masalah, karena setiap kita memiliki masalahnya masing-masing.
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, kami pasti, kata Allah, pasti. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, ya, dengan sesuatu minal khauf. Pertama dengan ketakutan. Ya, jadi pasti yang paling diuji pertama kali kita akan merasa takut. Takut besok mau seperti apa, takut rezeki kita seperti apa, takut anak kita masa depannya seperti apa. Ketakutan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan itu. Minal khaufi wal ju', ada yang diuji dengan kelaparan. Ya, diuji dengan kelaparan, mendapatkan wabah, pandemi, tadinya punya pekerjaan, lalu pekerjaannya hilang, takut kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, diuji juga dengan apa? Kekurangan harta. Ya, anfus, kehilangan jiwa, ya, meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fasobaro, lalu ia bersabar. Orang yang diuji lalu ia bersabar. Sesungguhnya ujian itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar menguji kaumnya, menguji hamba Allah Subhanahu wa taala apakah lulus atau tidak. Kalau lulus, insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak lulus, ya itu, ya, apakah ia ada orang di dunia ini yang naik kelas kemudian tidak diuji? Pasti diuji. Jadi tujuan dari ujian itu adalah supaya kita meningkat kelas kita, meningkat kualitas kita. Yang pertama, wa mani betulia fasabaro, ya, wa u'tiya fasyakaro. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah atau nikmat, fasyakaro, lalu ia bersyukur. Ya, orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ia mensyukuri nikmatnya dengan 3 cara. Pertama, mensyukuri dengan hatinya. Mensyukuri dengan hatinya apa? Bahwasanya apa yang ia dapatkan, anugerah yang ia miliki itu bukan karena upayanya, bukan karena dirinya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hatinya. Yang kedua, bersyukur dengan lisannya. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah satu ketika seorang ulama berjalan bersama pengangkut barang. Sepanjang jalan pengangkut barang tersebut, ya, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan istighfar. Lalu ditanya oleh ulama tersebut, "Mengapa engkau tadi sepanjang jalan saya dengar selalu alhamdulillah dan istighfar?" Ia mengatakan, "Wahai wahai ulama lah, ya. Wahai syekh," kata dia, "sesungguhnya saya senantiasa mengucapkan syukur ini sebagai wujud bahwa saya senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tukang kuli panggul. Lalu saya selalu istighfar, mengapa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya." Luar biasa. Wa u'tiya fasyakara, orang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala lalu bersyukur, ya. Yang ketiga, orang yang bersyukur tadi caranya selain dengan hati, kemudian dengan lidahnya, ya, terutama ketika kita selesai sholat. Ya, selesai sholat, jangan lupa bertasbih 33 kali, kemudian hamdalah juga 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menyebutkan siapa yang membaca tasbih, kemudian membaca tahmid dan membaca takbir setelah sholat, maka sesungguhnya aku siapkan, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan surga untuk orang yang selalu mendawamkan amal tersebut. Jadi jangan lupa, ya, kalau tidak diimami, lakukan sendiri. Yang ketiga adalah wazulima wa ghafaro. Orang yang dizolimi lalu dia memaafkan. Nah, ini yang susah. Ya. Alarm sudah bunyi, ya. Alarm sudah berbunyi, artinya sudah selesai. Langsung saja yang terakhir, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa zalama fastaghfara.
ia melakukan perbuatan zalim, lalu ia istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah salah satu akhlak dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melakukan muhasabah, senantiasa melakukan introspeksi diri dan mengkritik dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi kaum mukmin, untuk menjadi orang yang bertakwa yang dari hari ke hari akan semakin baik kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah, senantiasa menimbang-nimbang amal, senantiasa melakukan introspeksi pada dirinya sendiri agar menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.